cover daerah di kayak gini. Kemudian nanti di sini ada beberapa orang yang akan mencoba untuk komunikasi di dalam frekuensi ini. Nah, untuk yang di orang ini, ketika dia komunikasi, maka nanti sinyal yang masuk, itu nanti akan dimasukkan ke dalam namanya slot-slotnya ini ya, dalam yang namanya TDM. Jadi ini mungkin nanti sini dia untuknya di orang A, nanti orang B, nanti orang C, ini ya. Nanti berulang lagi untuk orang A, orang B, nanti orang C, dan sebagainya. Ya, jadi ini secara konsepnya ya. Jadi selagi ini dia perpaduan antara yang namanya FDM sama yang di TDM-nya. Jadi FDM ini dia nanti untuk membagi alokasi frekuensi di masing-masing provider. Kemudian nanti untuk yang di provider ini, Indosat misalnya, ini di satu BTS, ini nanti akan dibagi menjadi 3 antena sektoral. Nah, di masing-masing antena, nanti akan dikasih frekuensi yang berbeda-beda. Ini misalkan untuk yang di frekuensi yang pertama, ini untuk mengcover misalnya dia itu sampai 100 user itu ya. Maka nanti untuk user ini, ketika dia mau komunikasi ke BTS yang lainnya, maka dia nanti akan dimasukkan dalam slot-slotnya ini ya. Maksudnya namanya ke TDM yang di frekuensi yang pertama ini. Ya. Jadi pahami ya dari sini ya. Kemudian nanti di sini untuk yang di TDM link control-nya, nanti ada namanya yaitu dia untuk yang di mengontrol dari semua komunikasinya. Jadi sama ya. Jadi baik itu ada di FDM, baik itu ada di TDM dan sebagainya, semuanya butuh yang namanya kontrol. Artinya apa? Nanti sini dia untuk yang memastikan semua datanya bisa sampai ke tujuannya. Kalaupun nanti di sini ada yang datanya rusak, data yang tidak sampai ke tujuannya, maka tugasnya dari link control ini nantinya untuk mengirim ulang data yang diperlukan ke sisi tujuannya. Ini juga nantinya ada namanya error controlnya untuk yang di sini, juga nanti di masalah flow controlnya sini. Nah ini ya, ini contohnya untuk yang di input data streamnya. Ya. Jadi nanti sini ada inputnya, ini masukkan ini sebagai input di sisi sini ya. Masuk ke sini misalnya, dan nanti sini dia juga masuk ke sini. Maka di sisi TDM-nya, ini ya, di sisi TDM-nya, dia akan menjadi gini, dia akan dimultiplex, jadi dia sebenarnya gantian ya, F1, F2, dan di sini ya, A1, A2, kemudian dia C1, C2, ya, D1, D2, D1, D2, dan seterusnya. Ya. Jadi ini dia nanti akan diberikan yang namanya dia semacam kayak aturan-aturan yang di masalah frame-nya ini. Dan kalian mesti ingat mungkin nanti untuk edit satu frame. Jadi ingat untuk edit satu frame-nya, ini ada namanya bagian-bagian untuk edit satu frame-nya ya. Ada yang F besar ini dia itu sebagai flag field-nya, ada address field-nya, ada control field-nya, ada data field-nya, sama nanti yang di FCS field-nya. Ya. Nah ini, jadi untuk yang di sini dia sebagai namanya satu frame-nya. Mungkin kalau masih ingat kemarin ya di data yang di sebelumnya waktu di kayak di UTS juga, nantinya misalkan untuk yang di suatu data misalnya karakter A mau dikirimkan B, maka nanti sini ada berapa bagian yang di karakter A itu ada sebagai namanya satu frame-nya, yaitu dimulai dari yang namanya start bit-nya, ini start bit-nya, kemudian nanti ada yang namanya datanya, ya datanya di sini dia misalnya dia tuh pakai yang 8 bit atau dia yang 7 bit itu ya, misalkan nanti sini dia pakai yang 8 bit. Kemudian nanti sini dia itu akan dikasih paritinya untuk yang namanya sebagai error controlnya. Kemudian nanti sini dia akan dikasih dengan ini ya, stop bitnya. Nah, untuk yang di sini ini juga sama ya untuk yang di satu frame data ini ya. Jadi yang di sini dia ada namanya flag field-nya. Jadi kalau nanti sini itu ada ini saya coba balik ya. Itu dia sebagai flag field-nya. Ini dia sebagai untuk yang di subbit-nya juga ya. Ini sebagai subnya. Kemudian nanti ada A-nya sini, address-nya. Kalau untuk yang di sini, karena dia itu hubungannya dia point to point, jadi yang kita kemarin yang belajarnya kan masih dalam hubungan dia itu dari satu PC
itu akan koneksi ke PC yang lainnya. Nah, ini kan nanti harus menggunakan komunikasi dari satu PC ke PC yang lainnya. Nanti untuk di sini itu tidak perlu diketahui berapa alamat IP-nya, berapa alamat di masing-masing PC-nya. Kenapa? Karena hubungannya hanya dipakai untuk yang satu PC saja. Nah, ini seandainya dia itu dipakai untuk koneksi di internet dan sebagainya, ini ya, jaringan internet ini ya, jaringan internet, maka nanti sini itu perlu yang namanya alamat asal sama dia alamat tujuannya. Ya, kita kirim barang dia, kita kirim surat, nanti perlu yang namanya alamat dari asal kita, terus juga nanti ada alamat dari tujuan kita. Ini akan membuat dari alamatnya ini. Ini untuk alamat dari awalnya, sama nanti untuk di alamat dari akhirnya juga. Ini kemudian ada yang namanya control field-nya. Ya. Untuk yang di control field-nya ini nanti untuk dimastikan di nantinya datanya sampai di tujuan dan sebagainya. Ini juga nanti ya kayak di kita kalau misalnya nanti sini kita ngirim paket dari Surabaya ke Jogja misalnya, maka nanti sini di paketnya itu biasanya yang kalau misalnya kita lihat dari JNE itu ya, nanti ada yang namanya kode untuk trackingnya. Tujuannya apa untuk edit tracking kayak gini? Untuk mengetahui apakah nanti paket yang kita kirim ke tujuan ini nanti sudah sampai di sana atau belum ya. Jadi ini untuk melakukan trackingnya salah satu halnya kayak gini. Jadi dengan adanya control field kayak gini, nanti dia itu bisa mengetahui apakah paket data yang dikirimkan ini nantinya sudah sampai ke tujuan ataukah belum, atau nanti ada hambatan di tengah jalan dan sebagainya, semuanya akan dilaporkan oleh yang namanya control field ini. Kemudian nanti saya ada namanya datanya ini, itu dia nanti datanya ini datanya. Kemudian nanti untuk yang di sini ada namanya one octet untuk yang di FCS-nya, ini ada F1 sama F2-nya. Ini ada namanya dia itu untuk yang namanya yang pertama dia untuk yang di FCS ini sebagai untuk yang error control-nya ya. Jadi kalau nanti ada suatu kesalahan di selama pengiriman data, maka nanti sini dia akan dilaporkan juga di sini. Misalnya kayak kemarin ini dia kayak parity ya. Ini kemarin kita menggunakannya parity bitnya. Jadi kalau nanti ada kesalahan di sini dia akan dilaporkan oleh yang namanya FCS-nya ini. Kemudian terakhir ini dia sebagai namanya stop tick-nya. Nah, dari cara konsepnya ini hampir sama kayak kita yang pelajari sebelumnya ya. Jadi ada namanya start-nya, ada mungkin ada namanya datanya, sama ada parity sama stop tick-nya. Cuma untuk yang di struktur frame data secara lengkapnya, ini ada tambahnya itu dia untuk yang di alamatnya, plus nanti untuk yang di masalah di control field-nya. Nah, nanti sini dia ketika dikirimkan di suatu TDM kayak gini ya. Jadi jaringan komputer juga akan menggunakan TDM juga. Maka di sini nanti dia akan dibagi per masing-masing bagiannya. Jadi dia gantian ya. F1, F2, A1, A2, C1, C2 dan sebagainya. Ini dia sebagai namanya framingnya. Jadi framingnya itu yang di sini ya, satu frame-nya ini ya. Ini dia sebagai framingnya. Tadi sudah saya jelaskan di framingnya. Kemudian dia ada namanya full staffing-nya. Jadi untuk yang di full staffing-nya ini, dia itu nanti untuk memastikan dia nanti datanya itu sampai di tujuan dengan baik gitu ya. Ini misalkan nanti untuk di sini di full staffing-nya, sebenarnya di awal sama di chitternya sini, ini ada dari sisi sumbernya. Ini dari source yang pertama, ini ada source yang kedua, sama ada source yang ketiganya. Maka nanti di masing-masing sumber ini dia akan dijadikan satu kesatuan di sini. Jadi ini misalkan nanti kayak tadi ya, nanti ada bagian-bagiannya untuk yang di misalkan nanti di sini dia katakanlah ada F1, ini dia untuknya di F2, kemudian untuknya di F3-nya. Maka untuk di bagian TDM-nya, maka dia akan dijadikan satu kayak gini. Ini F1, ini F2, nanti untuk yang sini dia F3. Nah, yang di sini nanti sini dia akan ditambahkan yang namanya dia dengan full staffing-nya. Jadi full staffing dia semacam kayak ini ya, memberikan semacam untuk yang di sini untuk pensinyalan di masing-masing frame datanya itu. Jadi full staffing ini nanti akan
masukkan ke ini sebagai untuk indikasi dari yang namanya source 4-nya. Oh, ini milik dari source 4-nya. Oh, nanti sini dia milik dari source kelimanya. Ini hanya untuk yang di digital saja. Ini ya. Jadi full staffing ini dia itu hanya dipakai untuk yang di sinyal digital saja. Ya. Nah, ini ya. Oke, jadi secara konsepnya nanti sini itu ada namanya sinyal analog sama ini yang di sinyal digitalnya sini ya. Jadi ini untuk yang di sinyal analognya, nanti untuk yang di sini dia sebagai sinyal digitalnya. Nah, sinyal digital ini nanti agar nanti membedakan antara satu sinyal dengan sinyal yang lainnya, maka nanti sini ada dikasih namanya full staffing-nya ini. Jadi kalau misalnya dia itu sebelumnya dia itu 7,2 kbps untuk yang di kecepatannya, maka nanti sini dia tinggal ditambahi dengan berapa bitnya, sehingga dia akan menjadi 8 kbps semuanya ya. Jadi nanti sini dia akan menjadi sama semuanya. Nah, nanti untuk yang sini dia akan dijadikan satu di sini ya. Jadi dia akan dicampur antara sinyal analognya dengan sinyal digital yang ada di sini. Nanti di sini dia baru akan ditransmisikan ke tujuannya itu ya. Kemudian nanti di sini ada namanya hierarki dari strukturnya TDM-nya. Kalau yang kemarin sudah ada hierarkinya dari FDM-nya, dimana dia itu dari satu kanal, nanti di sini dia akan dimultiplex menjadi berapa kanal, jadi satu kesatuan kanal yang besar itu ya. Maka nantinya di sini nanti ada namanya hierarki dari strukturnya TDM. Sistem ini digunakan di Amerika, Kanada, sama tentunya di Jepang. Ya. Ini sudah ada standarnya dari ITUT. Ini dia akan menggunakan namanya formatnya DS1. Ini karena untuk yang di standarnya untuk yang di Amerika sama untuk yang di Eropa dia agak berbeda ya. Untuk yang di sini kita akan coba untuk pelajari standarnya di Amerika. Nah, standar Amerika ini juga dipakai juga di Jepang. Tapi nanti untuk yang di Eropa dia akan beda lagi. Gitu. Untuk yang di sini untuk yang dia akan dimultiplex ya, yaitu dia 24 kanal suara. Jadi dia akan di per 24 kanal suara dia akan jadikan satu kesatuan untuk yang di datanya dia. Sehingga nanti di sini ada dia akan memiliki 193 bit per frame-nya. Jadi 8 dikalikan dengan 24 ini ya. 24 kalikan 8, kemudian ditambah dengan satu framing bitnya, maka dia yang di satu frame-nya, total satu frame-nya, ini yaitu dia 193 bit. Nah, untuk ukuran frame-nya dia beda-beda ya. Jadi untuk di TDM dia ada 193 bit per frame-nya. Kalau untuknya di ukurannya di jaringan komputer, nanti sini kalian akan belajar di waktu di jaringan komputer. Nanti satu frame-nya dia itu ukurannya lebih panjang lagi. Jadi dia sebanyak 1500 byte. Ya. Jadi bukan bit lagi tapi dia byte. Ini ukuran untuk satu frame-nya di jaringan komputer. Untuk yang di sini di TDM ini dia itu satu frame-nya dia sebanyak 193 bit. Masih ingat ya? Kalau kemarin kita pakai yang di yang pakai ada parity dan sebagainya, itu dia satu frame-nya cuma 11 bit ya. Jadi dari start bitnya, data bitnya, parity sama untuk yang di stop bitnya, totalnya sini dia ada sebanyak 11 bit. Nah, kemudian nanti untuk yang di sini,
Untuk disiapkan kanal suaranya, nanti sini ada namanya bentuk digital PCM-nya. Diingat ya, nanti ada 8.000 sampel per second. Nah, mungkin kalian masih ingat apa itu maksudnya 8.000 sampel. Ya, ini misalkan dia sinyal suara, maka dalam 1 detik nanti sini dia akan dibagi menjadi sebanyak 8.000 sampelnya. Ini dalam 1 detiknya. 1 second. Nah, kemudian nanti sini dia akan dilakukan yaitu dia PCM 8 bit. Kemudian nanti sini dia akan di levelingnya. Levelingnya sini kan dia nanti akan dilakukan yaitu dia 8 bit, berarti kan dia 2/8 dengan di levelnya di sini. Kemudian nanti untuk yang di 5 dari ke 6 frame-nya digunakan dia sampelnya PCM-nya 8 bit. Kemudian setiap frame ke 6 ini berisikan 7 bit PCM botnya plus bit signalingnya. Jadi ingat di masing-masing frame dia itu pasti ada namanya signaling atau dia sebagai namanya controlling-nya ya. Jadi untuk mengontrol suatu paket ini dia sampai di tujuan dengan baik, maka kan sekali lagi dia itu butuh yang namanya sinyal kontrolnya. Kemudian nanti untuk yang di sini ada suatu format yang sama bagi media layanan digital. Nanti ada 23 kanal untuk yang di datanya. Kita langsung aja nanti ya masuk ke ini aja. Struktur dari digitalnya sini. Nah, ini aja mungkin lebih enak ada gambarnya itu ya. Jadi apa sih yang terdiri dari 193 bitnya ini? Jadi 193 bit tadi kan dia ada sebanyak 24 kanal. Ini ya. Jadi mulai dari kanal 1, kanal 2 dan sebagainya sampai dia itu kanal 24. Ya. Kemudian nanti dia di sini di masing-masing kanalnya dia itu ada sebanyak 8 bit. Ya. Jadi dia itu ada 8 bit untuk meng-cover di masing-masing kanalnya. Kemudian di sini ada ditambah 1 bit lagi. Ya, ini ada 1 bit tambahannya untuk yang di signalingnya. Ini nanti dia sebagai yang namanya framing bitnya untuk yang namanya sinkronisasi dengan perangkat yang lainnya. Ya. Sehingga totalnya dia sebanyak 193 bitnya. Kemudian untuk yang di sini, untuk yang di voice kanalnya itu yaitu 8 bit PCM-nya pada frame yang ke 5 sampai ke 6-nya ya. Jadi ini nanti di frame ke 5 sampai 6-nya ini ya. Yang 1, 2, 3 sampai dia ke 6-nya. Nanti sini dia dipakai di 8 bit PCM-nya. Jadi ingat untuk yang di suatu data kemarin ada yang menggunakan yaitu dia 8 bit, ada juga yang menggunakan 7 bit. Ini tergantung dari kode ASCII-nya. Jadi ada ASCII yang 8 bit, dan juga ASCII yang 7 bitnya ini. Nah, kalau dia nanti yang dipakainya 7 bit, berarti kan dia nantinya nggak sama ya untuk ukuran bitnya. Maka nanti yang di bit ke-8-nya dipakai dia sebagai untuk yang di bit signalingnya. Nah, gitu ya. Berarti untuk ukuran di bitnya sini dia itu sama semuanya. Karena bisa jadi kan dia ada ini ya suatu vendor, dia itu kepenginnya dia itu pakai ASCII-nya 8 bit. Ada juga nanti sini dia pakai ASCII-nya dia itu hanya 7 bit. Nah, nanti sini dia itu sama semuanya. Karena untuk yang di TDM ini dia akan menggunakan satu frame-nya sama itu ya. Sehingga untuk yang di sini ditambah lagi dengan 1 bitnya untuk yang di bagian signaling bitnya. Oke, ini kemudian dia ada pembagiannya. Kalau dia untuk yang di 1 sampai 7-nya di channel 24-nya ini ya. Yang 24-nya nanti di sini dipakai untuk yang di bagian signalingnya. Ya. Jadi signalingnya ini nanti banyak ya. Bukan kalau dia tadi 7 bit, nanti di masing-masing bitnya ke ini ya tambah 1 bitnya dia sebagai signaling bitnya. Kemudian nanti di khusus yang di channel 24 ini nanti dipakai ini namanya khusus yaitu dia sebagai namanya signaling saja ya. Jadi dia tidak dipakai untuk yang namanya data. Ya. Jadi selagi untuk yang satu frame data kan dia bagiannya dia ada macam-macam ya. Tadi sudah saya jelaskan dari sini tadi. Nah, tadi.
Jadi ada yang namanya flag field-nya, ada yang namanya address-nya, ada yang namanya control field-nya, atau signaling-nya. Jadi ini dia sebagai control field-nya, atau dia sebagai namanya signaling dari suatu frame datanya. Ada datanya, kemudian nanti di sini ada namanya untuk yang di pengecekan error-nya, kemudian di ada stop bit-nya. Ini suatu dari transmisi di DS1-nya. Transmisi DS1 ini saat ini dia banyak dipakai untuk yang di jaringan fiber optik ya. Ini dia di fiber optik, dan dia saat ini dia masih menggunakan untuk yang di transmisi dari DS1 ini. Nah, yang di sini nanti di sini dia itu ada namanya, kalau yang ini masih pakai namanya telepon analog ya. Jadi kalau dia ada telepon analog dan sebagainya, di masing-masing user kan dia ada sebanyak 64 kbps. Ya. Jadi ini dia di masing-masing user, mungkin nanti sini ada telepon analog kayak gini, nanti sini ada telepon analog kayak gini, ya. Maka nanti sini dia akan dari analog ini dia akan dirubah ke dalam bentuk yang digital kayak gini. Ini semuanya udah digital, maka nanti sini dia kecepatannya itu dia 64 kbps per masing-masing kanalnya sini ya. Nah, ini nanti ada sebanyak 24 kanal. Nah, ini dia sebagai namanya DS1. Nanti ingat, untuk DS1-nya dia ini bitnya sebanyak 193 bit. Ya. Yang dari sini ya. Jadi dia sebagai transisi dari DS1-nya. Kemudian nanti di sini di masing-masing dari ini, kalau nantinya ada dari ini dia nanti kan untuk yang di 64 kbps. Jadi ini nampaknya dia ada di mana dapatnya 64 tadi ya. Jadi untuk yang di suatu sinyal suara ini kan 1 secondnya kan dia diberi sampel 8.000 sampel. Ya, ini ada 8.000 sampel. Kemudian dia levelingnya tadi kan dia ada 8 bit. Ini ada 8 bit. Berarti nanti untuk di sini kecepatan datanya ini yaitu dia nanti 8.000 dikalikan dengan 8 bitnya dia. Sehingga dia akan dapat 64 kbps. Ya, jadi waktu dia dilakukan signalingnya dan sebagainya, ini tinggal dikalikan, maka dia akan mendapat kecepatan bitnya untuk di masing-masing kanal sini, yaitu dia sebanyak 64 kbps. Nah, 64 ini nanti sini dia akan dikalikan sebanyak 24-nya. Ini itu nanti ada 1,5 mega. Nanti di 1 DS2-nya ini dia 6,3 mega. Kemudian DS3-nya gabungan dari sini ya, itu dia 44 mega. Kemudian untuk DS4-nya itu dia gabungan dari sini, itu dia 274 Mbps. Jadi kalau misalnya di strukturnya di suatu, mungkin nanti kalau saya kalian ingat ya, nanti kalau di suatu perumahan, ini ya, ini rumah kan nanti ada teleponnya gini. Ini nanti pada intinya dia akan, mungkin kalian akan melihat, nanti akan pelajari juga di mata kuliah di jaringan teleponi. Nanti sini dia akan masuk ke yang namanya ini ya, rumah kabel. Jadi mungkin artinya di dekat rumah kalian dan sebagainya, mungkin kalian akan mendapati yang namanya rumah kabel kayak gini ya. Rumah kabel ini nantinya untuk melakukan aggregate dari beberapa user yang ada di sekitarnya sini. Ya. Kemudian nanti dari beberapa rumah kabel yang ada di mungkin nanti di Keputih dan sebagainya, nanti dia akan masuk lagi ke bagian namanya lebih tinggi lagi ya, untuk mengcover yang lebih banyak lagi. Nah ini semuanya pakai TDM ya. Ini pakai TDM, ini nanti pakai TDM. Nah sini nanti akan dimultiplex lagi. Nanti sini dia akan dipakai TDM lagi dan sebagainya. Jadi ini ya. Jadi ini yang untuk yang di TDM yang pertama ini. Yang pertama,
kemudian ini yang kedua, dan seterusnya. Sampai nanti SIM itu akan bisa mengcover banyak data user untuk ditransmisikan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Nah, gitu ya. Ini nanti di sini untuk di yang namanya SONET atau SDA-nya, ini dipakai untuk di interface transmisi optiknya. Ya, ini untuk yang di transmisi optiknya, nanti sini dia gunakan yang untuk yang di jaringan SONET atau SDA-nya. SONET yaitu dia synchronous optical network. Dan ini SDA itu dia synchronous digital hierarkinya. Untuk hierarkinya ada di sini tadi ya. Ini hierarki dari SDA-nya tadi. Jadi ini mulai dari SDA, nanti sini akan dilakukan yang namanya hierarkinya dari suatu sinyalan dari user sampai ke jaringan yang paling atas yang di sini. Nah, nanti ada namanya DS1, nanti DS2 dan sebagainya. Cuma untuk yang di SDA ini dia standar dari Eropa nih ya. Kalau yang tadi dia standar dari Amerika, ya, tadi standar dari Amerika. Ini dia untuk yang di DCS-nya dari Amerika. Kalau di SDA ini dia sebagai standar dari Eropanya. Nah, ini kalau di Eropa, maka nanti yang di satu sinyal rate-nya, kalau di Amerika tadi yaitu dia per gabungan EIKIN dia itu ada sebanyak 1,5 mega, maka di standar Eropa dia per ininya dia ada sebanyak 2 Mbps, 2 mega. Jadi dia itu bisa mengcover banyak user untuk yang di sini ya. Jadi untuk yang sini dan dia kalau untuk yang di sananya Amerika satu gelondong kabel, biasanya ini dia sebagai satu gelondong kabel ya. Satu gelondong kabel yang untuk yang sini nanti dia itu bisa memuat sebanyak 24 user. Jadi satu gelondong kabel dari TDM yang kedua ini kemudian ditransmisikan mungkin ke arah ke putih, ada perumahan baru itu ya. Satu kabelnya nanti sini dia ada sebanyak 24 user. Nah, kalau seandainya situ ada 50 user misalnya, berarti kan nanti butuh 3 gelondong kabel kayak gini. 3 gelondong kabel untuk yang ditarik kabelnya ke putih. Ini kalau dia pakai namanya standarnya Amerika, ada 24 kanal. Tapi kalau dia pakai standarnya Amerika, Eropa, maka nanti dia itu bisa sampai 30 user. Makanya sini dia lebih banyak, yaitu dia sampai 2 Mbps. Nah, kalau di Indonesia sendiri pakai yang mana, Pak? Nah, kalau di Indonesia dia itu pakai yang standarnya Eropa ini ya. Jadi termasuk yang di GSM dan sebagainya, kita semuanya dari standarnya Eropa itu ya. Saya nggak tahu kenapa nanti sini itu yang dipakai standarnya Eropa, kenapa dia tidak pakai standarnya Amerika itu ya. Karena mungkin Telkom sendiri itu banyak kerjasamanya dengan pihak Eropa atau gimana saya kurang tahu ya. Tapi di standarnya di GSM sendiri ada beberapa standarnya di Eropa sama Amerika dia itu yang masuk ke Indonesia. Jadi dulu ada namanya Bakri Telkom kan dia pakai standarnya Eropa, Amerika. Tapi kalau dia saat ini semuanya sudah beralih ke standarnya Eropa. Baik itu di Telkomsel, Indosat, kemudian nantinya di SL dan sebagainya. Untuk yang pengiriman datanya semuanya sudah menggunakan standarnya dari standar Eropa. Dulu ada Bakri Telkom, ada Smart Friend, ada Smart Friend yang saat ini dia sudah pindah juga ke Eropa baru-baru ini ya. Ada juga yang apa lagi ya? Telkom Flexi, ya, mungkin ada yang pernah pakai. Nah itu dia pakai standarnya dari Amerika. Oke, untuk yang di sini nanti yang di format frame dari sonetnya, ini mungkin nanti nggak perlu kita pelajari aja. Oke, mungkin nanti sini itu ada namanya format dari sininya kita perlu pelajari untuk yang di sini. Nantinya untuk yang di sini akan dipelajari lebih lanjut di jaringan komunikasi optik, di sistem optik ya.
Ini ada frame-frame-nya juga dan sebagainya. Nanti sini dia akan dipelajari di sistem optiknya. Kita akan ini aja langsung, yaitu masuk ke yang frame-nya. Frame-nya di bagian TDM-nya atau di bagian tentunya di Sonnet atau SDA-nya tadi ya. Ya, ini pada intinya untuk yang di satu frame-nya sama ya. Jadi kalau kita lihat kan dia ada namanya flag-nya, ada namanya address-nya, ada namanya control-nya, ada namanya untuk yang di datanya, ya ini dia sebagai datanya yang akan dikirimkan. Kemudian ada namanya FCS-nya untuk yang di kontrolnya atau untuk yang di parity-nya. Kemudian yang di sini dia sebagai stop bit-nya. Jadi satu frame data gini nanti dia sama semuanya untuk yang di standarnya ini ya. Jadi ada mesti ada namanya start bit, ada untuk yang di data yang paling sederhana ya, start bit, data, parity, sama dia stop bitnya. Ini nanti untuk yang di lebih komplitnya nanti ada namanya frame sama dia untuk yang di kontrolnya ini. Jadi waktu kita kirim paket dari Surabaya ke Jakarta pakai JNE misalnya, secara konsepnya dia itu hampir sama dengan kondisi-kondisi frame kayak gini ya. Jadi ini paket datanya, ini ya, ini paket yang akan kita kirimkan, gitu ya. Ini nanti ada namanya alamatnya, kita tulis dia alamatnya siapa pengirimnya, siapa untuk yang di tujuannya, gitu ya. Kemudian dia ada kontrolnya nanti di sini distempel oleh JNE, nantinya kita akan dikasih kode trackingnya, ini ya, untuk mengontrol dari paket yang dikirimkan ke Jakarta ini ya. Ini nanti ada FCS-nya, ada parity-nya. Nanti ada paketnya ini ada yang kurang dan sebagainya, maka nanti sini dia akan dilakukan pengecekan. Oh ini paketnya ada mungkin ada yang dari mungkin dia akan ngirim sebanyak 1000 mangga dia. Nah ternyata dicek di tujuannya dia ternyata hanya sampai 900 mangga. Oh berarti nanti ada yang ngambil mangganya selama perjalanan. Ini ya dan sebagainya. Ini kinerjanya kita lewati aja. Ini oke, ini juga kita lewati aja, nggak perlu penting ya. Nah, DSL nanti dipelajari waktu atau ini saya jelaskan sekilas saja. Jadi secara konsepnya untuk yang di sini, misalkan nanti dari STO-nya Telkom, ketika nantinya akan ngirim data ke masing-masing pelanggannya, ya. Nanti sini ada namanya rumah kabel ya. Nanti ada rumah kabel, kemudian nanti sini ada namanya masuk ke pelanggan-pelanggannya. Nah, ini kalau misalnya di sini kan nanti akan menggunakan sinyal suara ini ya. Jadi nanti dia pakai untuk sinyal suara. Ini masih dia pakai analognya. Ini pakai analognya. Ya. Maka nanti sini dia di rumah kabel dia akan dirubah ke dalam bentuk yang digital. Ini ya. Di rumah kabel nanti sini dia akan dirubah ke digital. Kemudian nanti sini ada dibentuk dalam bentuknya TDM. TDM diarahkan ke STO. Misalkan nanti dari sini kalian di Keputih gitu ya. Ini STO yang di Manyar sana ya. STO Manyar. Ya, nanti dia akan kalian Keputih, kalian akan menghubungi orang tua kalian mungkin nanti ada di Tuban gitu ya. Ini STO yang ada di Tuban ya. Ini STO Tuban misalnya. Di STO Tuban nanti sini dia akan dimasukkan ke rumah kabel. Dan nanti ada rumah orang tua kalian yang ada di sini. Nah, sini pada intinya dia itu akan dilakukan namanya multiplexing, ya. Jadi nanti dari TDM yang tadi kalau tadi yang untuk yang di apa istilahnya yang pakai misalnya Amerika tadi kan dia per 24 kanal. 24 kanal ini dia akan jadi jaringan satu dia. Ini di TDM 24. Nanti sini dia setelah dia 24 nanti sini dia akan dikumpulkan lagi dimultiplexing lagi mungkin di STO-nya di Manyar sini ya. Di STO Manyar nanti akan dimultiplexing lagi dia. Ini pakai TDM lagi, dimultiplexing lagi. Dari STO Manyar, kalau Surabaya itu dia tuh akan dikumpulkan jadi satu di Kebalen. Jadi dia sebelum dikirim ke Tuban, dia itu akan dikirim dulu ke Kebalen, kemudian dia akan dijaringan satu dulu di Kebalen,
ini ya, STO kebalen. Baru nanti dari kebalen dia itu akan dikirimkan ke STO Tuban misalnya. Nah ini ya. Jadi ini udah satu Surabaya, lalu Surabaya semuanya dia akan ngumpul semuanya di kebalen. Dari kebalen nanti baru ditransmisikan ke Tubannya dia. Nanti di Tubannya dia akan di downgrade nanti dari yang besar kemudian yang dari kecil kebalikan sendiri ya. Masuk ke kecil, nanti dia itu baru masuk ke kecil lagi misalnya. Ini ya. Kayak di sini, baru nanti dia itu masuk ke ini ya. Ke 24 kanal, nantinya masuk ke masing-masing rumah sini ya. Nah ini kalau nanti sini kita menggunakan namanya kabel tembaga yang biasa, jadi ini kan dia pakai tembaga yang biasa, maka nanti sini dia itu hanya bisa dipakai untuknya di komunikasi sinyal suara saja. Nah ini nanti ada teknologi namanya ADSL, ya. Jadi sekarang ini ada teknologi namanya ADSL. Di sini dia tuh tembaga ini dia tuh bisa dikasih sinyal data. Jadi kalau tembaga sebelumnya dia itu hanya untuk yang sinyal suara, maka di tembaga ini dia itu juga bisa diberi untuk yang di pengiriman data. Ya, data itu maksudnya dia itu untuk yang koneksi internet ya. Maka untuk yang di sebelumnya, kalau saat ini sudah ada IndiHome, dia itu sudah fiber optik semuanya ya. Kalau yang pakai Speedy dulu itu ada masih ada beberapa yang menggunakan tembaga, termasuk saya di perumahan di sini. Ini untuk yang menggunakan dari Telkom, yaitu yang di rumah itu belum fiber optik, tapi dia itu pakai tembaga. Nah, tembaga sini yaitu ada namanya ini ya, bisa dipakai di komunikasi internetnya pakai Speedy. Datanya dia akan dilewatkan lewat kabel tembaga. Ya. Jadi kalau dia tembaga ini nanti ada ini ya, untuk yang dia pakai FDM. Jadi untuk yang di sinyal rendah, nanti untuk yang di sinyal untuk suara, untuk yang sinyal tingginya, nanti untuk yang di komunikasi datanya. Ya. Jadi dia pakai FDM. Ya. Jadi dari sini dia itu akan dipecah menjadi dua bagian, yaitu dia sinyal suara sama yang di sinyal datanya. Nanti di bagian rumah kabelnya dia akan dipisah. Oh ini dia sebagai sinyal suaranya akan dikasih TDM sendiri. Oh ini dia untuk sinyal data akan dikasih TDM sendiri. Jadi TDM-nya nanti ada dua, itu untuk yang di sinyal data sama untuk yang di sinyal suara. Ini. Jadi nanti ada TDM untuk yang di suara, nanti ada TDM untuk yang di data. Ini sebagai pengenalan saja. Mungkin nanti untuk di detailnya nanti kalian akan pelajari di jaringan komunikasi ya. Biar punya gambaran. Jadi untuk yang di suatu data dan sebagainya kayak gini, pada intinya ini dia tuh akan bisa untuk mentransmisikan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dan gimana nanti ya di sini dia tuh bisa untuk mentransmisikan dari satu load atau dari satu kota itu dikoneksikan ke kota yang lainnya gitu ya. Misalnya dari Surabaya banyak kan Surabaya kan banyak yang usernya ya. Misalnya di Telkom. Nah, gimana dia itu untuk mengirim data yang banyak di survei ini ke Jakarta misalnya. Nah, dia akan dipilah-pilah pakai yang namanya hierarki kayak gini. Hierarki ini yang nantinya dipakai untuk yang proses pengiriman datanya dari Surabaya ke Jakarta. Ini. Dan semuanya ini nanti sudah pakai namanya fiber optik ya. Jadi yang dari sini udah pakai fiber optik ya. Jadi dari rumah kabel ke sininya dia kebanyakan sekarang udah pakai fiber optik semua. Cuma untuk yang di rumah kabel ke pelanggannya ada yang mestinya pakai kabel tembaga. Kalau IndiHome saat ini dia sudah semuanya beralih ke fiber optik. Jadi nanti dia lebih enak ya. Jadi dia tidak perlu dikonvert dari tembaga ke fiber optik. Tapi nanti ini semuanya sudah menggunakan fiber optik semuanya. Ini ya, ini untuk di DSL-nya. Nanti oke, baik, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya.
Silakan saya kasih waktu 1 menit 2 menit, mungkin bagi ada yang bertanya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi mereka dari sini kita juga bisa memahami gimana sih untuk yang di suatu komunikasi data antara di rumah-rumah masuk ke ini ya, kalau misalnya di situ nanti pakai internet dan sebagainya, ya pakai IndiHome dan sebagainya itu ya. Itu nanti ya gimana sih cara komunikasi datanya dari rumah dia tuh kok bisa dia tuh sampai ke internet, gitu ya. Atau nanti di sini di satu seluler, nanti ya gimana sih kalau untuk yang di satu BTS dia itu bisa komunikasi ke BTS yang lainnya dia. Jadi secara konsepnya dia akan dibawa yang namanya demultiplexing kayak gini ya. Jadi multiplexing dia sangat penting untuk di suatu komunikasi data. Jadi dia itu dipakai untuk mengumpulkan beberapa bagian dari sinyal yang dibawanya sehingga menjadi satu kesatuan untuk yang di sinyal menjadi sinyal besar gitu ya. Ini mungkin saya tunjukkan, saya ada gambar saya dia ini ya, apa mana ya. Nah ini ya. Ini kalau misalnya kalian perhatikan untuk yang di jaringan Telkom, ini untuk yang di jaringan fiber optiknya Telkom ini ya. Ini nantinya kalian akan bisa melihat bahwa nantinya di sini dia itu pakai namanya SDH. Nah ini ya. Di tadi kan dia pakai namanya SDH, ini kan dia juga fiber optik, dia itu pakai SDH semuanya. Jadi yang tebel-tebel ini dia itu pakai SDH semuanya dari Surabaya ke Tuban, ke Bojonegoro, ke Madiun dan sebagainya. Ini dia topologinya pakai yang namanya ring loop kayak gini. Jadi ada ring loop 1, ring loop 2 dan sebagainya. Nah ini misalkan nantinya dari Surabaya misalnya, dari Surabaya dia itu kepengen untuk komunikasi ke Madiun. Dari Surabaya di daerah Manyar ini.
Nah, ini dari di daerah Manyar, maka nanti sini dia akan dilakukan agregasi dari ini ya. Di Keputih dia akan masuk ke STO Manyar, STO Manyar nanti dia akan masuk ke Surabaya, itu dibagi menjadi tiga atau lima ya, saya lupa. Surabaya itu ada 3 atau 5 ya, saya lupa ya. Mungkin di sini ada. Ya, jadi kalau misalnya nanti sini kita lihat yang di bagian sini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya nanti di Keputih, maka nanti di Keputih nanti akan masuk ke bagian namanya di STO Manyar. Dari STO Manyar, maka dia nanti akan masuk ke, oh ini masih rumah kabel ya. Jadi maaf, ini masih rumah kabel. Ini di rumah kabel yang TDM ini, dia itu akan masuk ke di masing-masing pelanggan, dia akan masuk ke rumah kabel. Dari rumah kabel, dia nanti akan masuk ke STO Manyar. Dari STO Manyar, dia nanti akan masuk ke STO yang di atasnya Manyar. Kemudian dari STO di atas Manyar, dia akan masuk ke STO Kebalen. Dia. Dari STO Kebalen, dan dia akan dikirimkan ke Madiun ini ya. Ya, ini ya. Jadi di sini dia akan dikirimkan ke Madiun, dia ke fiber optik, maka dia nanti akan dikirimkan lewat fiber optik ya, sampai ke Madiun. Nah, di Madiun, mungkin nanti sini dia itu orang tuanya dari kalian nanti di daerah, bukan Madiunnya, mungkin di daerah Magetan itu ya. Maka nanti dari Madiun ini dia akan dikirimkan ke SDO-nya di Magetan sana. Nah, di Magetan dia nanti akan baru ditarik ke masing-masing pelanggannya dia. Jadi ini dia sebagai namanya multiplexing untuk yang di sinyal komunikasi yang ada di Telkom untuk jaringan yang ada di Jawa Timur ini. Berarti ini di sini karena dia itu nggak semuanya bisa dijangkau oleh fiber optik, mungkin ada berapa dia itu akan dijangkau oleh namanya satelit itu. Jadi kayak ini dari titik-titik ini kan dia pakainya satelit ya, SKSD-nya ini, atau dia pakai radio link. Jadi dia pakai namanya komunikasi wireless dari Madiun ke Magetan. Makanya kenapa kalian di telekomunikasi, selain kalian belajar tentang yang di wireline, kabel, kalian juga akan belajar mengenai yang di wireless. Nah ini, karena nanti di komunikasi kayak gini, nanti dia akan dibangun pakai dua komunikasi, baik yang komunikasi kabel maupun dia menggunakan namanya komunikasi untuk yang di wirelessnya dia. Nah ini ya, ini paling nggak sudah punya gambaran nanti untuk di gimana dia komunikasi antara di satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dengan pakai namanya multiplexing data ini. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita langsung saja masuk ke materi yang berikutnya. Baik, yang di sini tadi waktu kita mempelajari yang namanya dia itu semacam kayak apa istilahnya? Di frame data tadi, maka nanti sini ada namanya untuk yang di control komunikasinya. Jadi waktu yang di satu frame datanya, ketika dia dikirimkan dari sumber ke tujuannya, maka nanti di satu bagian di frame datanya, itu nanti ada namanya control komunikasi. Nah, gimana di apa yang dimaksud dengan kontrol komunikasi kayak gini? Ini kita akan pelajari lebih lanjut yang di bab yang baru ini. Jadi yang di paling nggak nanti yang di sini kan udah paham gimana nanti yang di bagian kan mulai dari transmisi datanya ya. Jadi yang di transmisi data kan kita udah pelajari, itu bisa pakai yang wireline sama di wirelessnya. Kemudian nanti di sini ada namanya sinyal elektriknya ya. Jadi dia itu yang pakai mechanical-nya dan sebagainya, yang termasuk dia ya di teknik interfacing-nya ya. Ini nantinya gimana sih dia untuk mengontrol suatu komunikasi.
Nah, kayak kemarin kita udah pelajari juga gimana itu mengirim ya namanya RTS, CTS dan sebagainya itu ya. Kemudian nanti yang di perusahaan ini kita udah pelajari juga gimana dia itu untuk melakukan ya namanya multiplexing datanya. Kemudian di sini kita akan pelajari gimana untuk melakukan namanya kontrol komunikasinya. Jadi gini. Baik, untuk yang di sini sebenarnya apa bedanya antara mungkin ada yang bertanya dia. Terus apa bedanya sama untuk yang di kemarin Pak yang sudah dipelajari yang berkaitan dengan untuk yang di teknik interfacing ini ya. Di teknik interfacing yang di sini kan kan sudah melajari itu yang dipakai V25 atau pakai RS232. Ya. Jadi interfacing yang di sini dia itu sebagai dasar nanti untuk melajari untuk yang di bagian kontrol komunikasi ini. Di sini RS232 ini kan pada awalnya kan kalau antara dua komputer ini dia itu mau komunikasi, maka dia nanti akan menggunakan namanya TX sama RX ya. Jadi di sini ada pin untuk yang di TX-nya, maka dia akan diterima di pin bagian RX-nya. Kemudian dia baliknya juga sama. Jadi kan nanti dari B-nya ngirim data ke sisi A-nya, dan dia akan ngirim lewat pin TX. Kemudian nanti di A-nya dia akan diterima oleh pin RX. Kemudian nanti di sini dia juga kemarin kita akan sudah belajar gimana dia untuk melakukan deteksi dari kalau dia nanti B-nya sudah nyala itu. Jadi kalau dia hanya sekedar kirim TX sama RX kan dia asal kirim, ternyata dia B-nya belum siap untuk menerima data gitu ya. Masih ingat kemarin dia itu ngirim sinyal apa? Mungkin Mas Muhammad Helmi Fauzan bisa membantu. Kemarin ngirim sinyal apa untuk yang di sini dia ketika dia si B-nya ini dia belum siap untuk memastikan dia B-nya siap untuk menerima data dari A-nya dia. Silakan. Mas Muhammad Helmi Fauzan, sekalian saya juga absensi ya. Mas Helminya hadir?
Nggak ada. Ini sekalian saya absensi ya. Mungkin Mas Alfandi Juliansa. Oke, silakan untuk yang di mungkin nantinya silakan mungkin sebisanya. Jadi kalau dari A ke B ini dia tadi kan dia pakai yang pinnya TX sama RX. Ini kalau misalnya dia untuk memastikan di situ B-nya sudah hidup, dia pakai pin apa untuk di RS232. RS232 kan dia ada 9 pin, ada pin TX, RX, ada ground, ada DSR, DTR itu ya, CTS, RTS itu. Ya, untuk yang di sini itu bukan pakai yang RTS-nya ya. Jadi di sini dia pakai yang namanya dia tiap pin DSR sama DTR-nya ya. Jadi mungkin kalau masih ingat di sini nanti dia akan ada namanya pinnya, yaitu dia sebagai DSR, dataset ready-nya. Nanti di pinnya dia akan dibuka namanya DTR-nya, data terminal ready-nya. Ya, jadi ini ya. Jadi ini dia untuk memastikan nantinya dari A-nya dia itu bisa komunikasi ke sisi B-nya. Jadi untuk memastikan dia itu B-nya sudah siap menerima data. Nah, untuk yang di CTS-nya sama RTS-nya di situ dia nanti dipakai untuk kalau dia ada datanya dia itu kebanyakan. Ya. Jadi satu sisi dia itu hanya kecepatan datanya untuk mengirim datanya, tapi isi lainnya B-nya itu dia lambat dalam hal memproses datanya. Maka nanti sini dia ada dikontrol pakai namanya RTS sama dia CTS-nya. Ya. Dia request tulisannya, di sini dia ada namanya clear tulisannya dia. Jadi request tulisannya misalkan nanti dia akan oke, saya akan ngirim sebanyak 10 data. CPU-nya oke siap, saya akan terima 10 data dia. Jadi kalau DSR sama DTR-nya di sini untuk memastikan dia B-nya siap untuk menerima data. Kalau RTS sama CTS-nya dia untuk memastikan dia B-nya kecepatan dia sama ya. Antara A sama B ini dia akan menggunakan kecepatan data yang sama dia. Sehingga dia tidak ada data yang hilang. Nah gitu ya. Baik, nanti di berikutnya saya juga akan memberikan semacam pertanyaan yang ini ya. Saya akan random untuk yang di kalian. Jadi untuk memastikan nantinya di sini kan tidak hanya sekedar absen di awal, ya. Tapi juga memperhatikan apa yang disampaikan di sini gitu ya. Oke, yang berikutnya nanti saya ada namanya, kita akan belajar untuk di bagian yang namanya link control-nya. Jadi di link control gini, nanti ada namanya flow control-nya. Atau dia sebagai namanya predeteksi kesalahannya, atau dia sebagai kontrol kesalahannya. Jadi kalau nanti dia sudah dipakai ini ya, ini dia sebagai awalnya. Jadi kalau ini dia awal komunikasinya. Jadi untuk yang di RS232 ini dia untuk yang dikomunikasi antara A sama B, nanti semuanya sudah diatur oleh pin-pinnya. Jadi
RS232 ini. Jadi untuk membuka komunikasi, nanti untuk membuat kecepatan kerjasama dan sebagainya, ini sudah diatur oleh pin-pinnya dari RS232 ini. Nah di sini ketika nanti sini dia udah oke semuanya gini, di sini antara A sama B dia akan melakukan namanya pertukaran data. Ini ya, A sama B dia akan melakukan namanya pertukaran data. Nah selama komunikasi data kayak gini, mungkin nanti ada beberapa data yang salah atau dia nanti datanya nggak sampai ke tujuan. Nah nanti sini dia akan diatasi oleh yang namanya flow control ini ya. Jadi semakin dia flow control ini dia dipakai untuk menghandle data-data yang salah ketika dia dikirimkan dari A ke B dan sebaliknya. Oke, untuk yang di komunikasi data secara efektif kayak gini, maka nanti di sini dia itu ada namanya sinkronisasi frame-nya. Jadi artinya di satu frame-nya ini dia itu ada berapa bit gitu ya. Jadi kayak tadi intinya di standarnya Amerika kan dia sebanyak 193 bit untuk satu frame-nya. Kemudian standarnya di jaringan komputer, yang di jaringan komputer yang kita pakai internet dan sebagainya, ini dia standarnya untuk satu frame-nya, ini dia sebanyak 1500 byte. Jadi dia banyak yang di ukuran satu frame-nya ini. Nah, nanti di sini ada namanya flow control-nya. Ini nanti di sini dia untuk mengatur alur dari paket ini ketika dikirimkan ke sisi tujuannya. Jadi misalnya nanti di sini dia dari Surabaya, ini ya. Nah, kalian akan kirim datanya ke Mojokerto ini ya. Maka nanti di sini dia itu ada mungkin nanti ada sebanyak 100 kendaraan yang nantinya sini dia akan dipakai untuk ngangkut mungkin ini ya apa itu misalnya mungkin dari yang paling gampang dari Mojokerto aja. Jadi 100 kendaraan mungkin yang kayak minibus atau angkutan kol gitu ya. Nah, yang dipakai untuk mengangkut hasil bumi dari Mojokerto ke Surabaya. Nah, ini nantinya sini bisa jadikan dia nantinya pada waktu dia kirim call yang pertama, call yang kedua, call yang ketiga, jadi dia nggak ada masalah. Jadi kan nanti dimasuk ke call yang kelima, ini ya. Call kelima, ternyata call kelima ini dia di daerah Krian, mungkin ya. Di daerah Krian ini ternyata dia ada kecelakaan ya. Jadi di 5 ini dia ada kecelakaan, ya. Sehingga call yang kelima ini nantinya dia tidak akan sampai ke Surabaya. Nah, padahal di Surabaya ini dia udah ini ya, di pengusahanya di Mojokerto-nya dia udah janjian. Nanti di 100 call angkutan ini dia itu akan disebar. Mungkin nanti ada 5 call yang disebar ke Giant yang di Mulsari. Nanti dia yang 10 call dia akan disebar ke Superindo yang di daerah Manyar gitu ya dan sebagainya. Nah, ternyata ada satu call yang ini yang kecelakaan. Berarti kan Superindo ini misalnya dia harusnya terima 10 angkutan ini yaitu baru 59. Maka tugasnya dari flow control ini dia untuk memastikan nantinya ada satu lagi yang akan dikirim dari Mojokerto ke Surabaya ini ya. Jadi nanti sini dia ada kalau saya ada data yang hilang kayak gini, data hilang kayak gini, maka nanti sini dia akan dipastikan nanti datanya dia akan dikirim lagi dari Mojokerto ke Surabaya. Ini ya. Jadi ini dia tugasnya untuk yang bagian flow controlnya. Juga nanti sini dia dipakai di pengontrolan dari salahnya, nanti juga ada pengalamannya, nanti ya sini dia untuk yang di manajemen jalurnya. Jadi manajemen jalur kayak gini juga penting ya. Kenapa? Oke, maaf ini lagi adzan, kita break sebentar untuk adzan ya.
Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi secara konsepnya nanti di sini kita akan belajar beberapa hal yang berkaitan dengan di flow controlnya ini. Jadi yang pertama, nanti di sini kita akan coba untuk memastikan dia nanti ada identitas transmisinya tidak menjadi identitas menerima dengan data. Jadi ini ya, tadi waktu yang tadi ada namanya waktu antara dua PC ini dia itu akan saling komunikasi. Ketika nanti untuk memastikan datanya kecepatannya dia sama, maka dia akan mengirimkan yang namanya RTS sama dia diterima oleh namanya CTS-nya ya. Jadi ini dia untuk memastikan dia tidak ada namanya buffer overflow atau dia numpuk datanya di sisi penerimanya. Jadi nanti dia tuh ternyata penerimanya dia itu hanya bisa menerima 10 data. Ya udah nanti di sisi pengirimnya dia tuh hanya mengirim 10 data. Jadi dia tidak berlebihan sehingga dia menjadi buffer overflow dan dia menjadi datanya menjadi dibuang dia. Kemudian nanti ada namanya waktu transmisinya sama dia waktu propagasi. Jadi waktu transmisi ini yaitu dia mengiriman bit dari frame ke medianya. Jadi ini dia misalnya dia itu waktu transmisinya. Ini dari sini dia itu saya kirimkan sebuah data karakter A tadi yang kemarin ya. Karakter A-nya kalau nanti sini dia itu ada 11 bit. 11 bit ini kan nantinya dari start bit, parity, kemudian ada data sama dia stop bitnya. Maka dia dari data ini diproses di dalam komputer sampai dia itu keluar ini ya. Sampai dia itu keluar kayak gini. Maka ini dia sebagai namanya waktu transmisinya. Ya. Jadi diproses dan sebagainya sampai dia keluar ini dia sebagai waktu transmisi. Nah, ada namanya waktu propagasi ya. Jadi dari A menuju ke dari 1 menuju ke 2 ini, maka dia akan melewati kabel kayak gini ya. Jadi dia akan melewati kabel kayak gini, maka ini sebagai namanya waktu propagasinya dari komputer yang pertama menuju ke komputer yang kedua ini. Oke, kemudian yang berikutnya, nanti sini kita akan mengetahui bahwa nanti ada namanya model transmisinya. Jadi di model transmisinya gini ada namanya software flow controlnya. Itu dia kontrol untuk flow berhenti dan tunggunya. Jadi misalkan nanti sini dia itu ada dari mode transmisinya, frame-nya ada dari source ke destination. Ini misalnya dia ada 5 frame ya. Jadi ini asumsikan aja. Ini satu frame-nya kita yang kayak kemarin ya. Nanti ada 11 bit ini ya. Ini ada 11 bit. Ini dari mulai dari start bit-nya, data bit, parity sama untuk stop bit-nya. Nanti sini ada sebanyak, mungkin nanti yang ngirim data yaitu dia Surabaya misalnya. Atau SURAB atau surab ini aja ya. Maka secara konsepnya nanti akan dikirimkan kayak gini ya. S kirimkan sini, U kirimkan sini dan seterusnya ya. Jadi ini dia untuk nanti kalau dia tidak ada namanya transmisi errornya dia tidak ada. Jadi dia semuanya akan berhasil dikirimkan ke isi tujuannya. Nah sekarang kendalanya selama proses transmisi kayak gini dia itu mesti ada namanya losses atau dia error gitu ya. Jadi ini dia misalnya dia pada waktu dia frame pertama dia itu nggak ada kendala, dia itu bisa diterima di tujuan dengan baik. Di frame kedua data sini itu ada kendala, tapi nanti sini dia itu ada karena dia itu pengaruh dari noise dan sebagainya. Nanti sini dia itu ada atau dia ada tabrakan data dan sebagainya, sehingga nanti frame kedua ini tidak pernah sampai di tujuan. Nah, kemudian dia frame 3 di sini dia nyampe dengan baik. Frame keempat ini dia sampai ke tujuan, tapi ternyata ini dia tuh frame-nya rusak dia. Jadi ini karena ini dia tadi ngirimkan namanya ini dia SURA nih. Nah A ini rusaknya waktu dia ada paritinya. A ini misalnya dia itu harusnya 0, 01, 0, 0, 0, 0, 10 kayak gini ya. Harusnya kayak gini. Ternyata dia datanya bukan kayak gini, tapi dia datanya jadi 0111, 0110 gini ya. Nah ini berarti kan dia datanya rusak. Mungkin karena ada noise dan sebagainya, sehingga waktu yang dikirimkan ke sini ya tujuannya dia menjadi rusak gini. Nah, semua data ini dia akan dibuang semuanya. Ini dibuang, nanti juga nanti akan dibuang. Nanti di sini akan mengetahui ternyata ada yang bisa terima, ini ada urutannya ya. Jadi termasuk nanti sini dia di frame kayak gini, dia itu ada dikasih kode. Oh ini dia frame yang pertama, ini frame kedua, ketiga dan seterusnya. Ini frame pertama saya sudah terima, frame kedua tidak saya terima, frame 3 saya terima, frame keempat dia rusak, frame kelima dia saya terima. Ini ya.
Jadi kalau nanti digabungkan, ini kan dia menjadi S, U-nya nggak ada, R, A-nya rusak itu ya, dan B. Nah ini ya, jadi informasinya dia menjadi tidak bisa dibaca itu ya. Jadi kalau tadi surat ini ya yang dikirimkan, ternyata U sama A-nya ini dia hilang semuanya. Nah ini ya, bisa dipahami sini ya. Nah nanti sini dia tuh flow control gini dia itu tugasnya untuk memastikan U sama A-nya ini dia akan dikirim balik ke sisi tujuannya. Gimana caranya? Ini ya. Jadi untuk yang di bagian stop and wait ini, dia ada yang namanya ini ya. Oke. Jadi dia itu akan ada satu frame, ini kan dia untuknya di satu data, tadi kan dia saya contohkan dia itu ada sebanyak 11 bit. Jadi 11 bit dari datanya dia akan untuk yang mengirimkan data A dan sebagainya. Cuma masalahnya untuk yang di suatu data yang di komputer dan sebagainya, kan dia menjadi ini ya, kalau dia dibagi per masing-masing karakter ini kan menjadi lama ya proses pengiriman datanya. Biasanya dia akan langsung dijadikan satu frame-nya nih. Nah, kenapa ini dijadikan komputer dia itu bisa sampai 1500 byte. Ya. Ya, berarti ini dia untuk ini dia ada flag-nya dan sebagainya, termasuk nanti yang di kontrolnya, untuk yang di start bit, stop bitnya, kontrolnya dan sebagainya. Ini datanya. Datanya sendiri dia sekitar 1480. Jadi 20 byte ini nantinya dipakai untuk masalah controllingnya dia. Jadi 1480 byte nantinya sendiri itu akan digunakan untuknya di ukuran datanya yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam paket di jaringan komputer ini. Nah ini nanti juga harus diperhatikan ukuran paketnya nantinya sini itu tidak boleh terlalu besar, nantinya tidak boleh terlalu kecil, gitu ya. Kalau nanti terlalu besar, nah misalkan nanti sini kalian akan mengirimkan sebanyak 1 megabyte dari sumber ke tujuan. Nah ini nanti data ini dia tidak serta-merta 1 megabyte itu nanti akan dikirimkan dari sumber ke tujuan, tapi nanti data ini dia akan dipecah-pecah terlebih dahulu. Nah gitu ya. Jadi selagi nanti di data ini dia akan dipecah-pecah terlebih dahulu. Ini ya, kalau nanti per 1500 byte, berarti 1 megabyte ini dia akan menjadi 7 bagian. 1 mega, 1 mega, 1 mega itu 1 juta. Atau biar nggak banyak-banyak, 10 kilo aja. Kilobyte atau 5 kilo aja ya. 5 kilobyte. Nah, ini padahal dia per ini ya, ini kan dia 1500 byte. Berarti untuk yang di 5 kilobyte ini dia akan dipecah menjadi 3 atau menjadi 4 bagian. Ini dia nanti 1480 byte, ini 1480 byte, yang ini sisanya ya. Jadi untuk yang di sisanya, ini masih 3000 ya. Ini yang di 4500, mungkin ini dia sekitar 560 ya. Nah ini ya. Jadi ini dia akan menjadi 4 buah frame untuk mengirimkan sebanyak 5 kilobyte data dari sumber ke tujuannya. Ini ya. Jadi intinya di sini, maka di sini dia itu untuk yang di frame-nya, dia yang di blok data yang besar, dia akan dipecah menjadi blok yang kecil dalam beberapa frame kayak gini ya. Ini ya, ini nanti ya pengirim blok yang kecilnya. Jadi untuk yang di sini dia akan dibatasi ya, yaitu dia sebanyak 1500 byte. Dan nanti yang perlu diperhatikan yaitu nantinya untuk yang di jalur dari stop and wait-nya. Jadi nanti di sini dia itu ada yang namanya waktu transmisinya, ya. Jadi ini kan dia waktu propagasinya dia itu lebih dari waktu transmisinya. Waktu propagasinya kan nantinya ini kan dia mungkin nanti dia pakai fiber optik ya. Ini dia cepat sehingga nanti waktu dia frame-nya dia muncul sampai nanti dia itu diterima di sini, ya. Maka nanti sini dia tidak ada ini ya dari waktu propagasinya di sini dia itu ini waktu transmisinya ya. Waktu transmisinya dia sebagai dari 1L-nya nih. Jadi waktu dari prosesnya di sini dia sampai dikirim semuanya
Ini dia sebagai namanya waktu transmisi. Ini dia sebagai waktu transmisinya. Nah, kemudian dia, dari sini dia akan dikirimkan ke semuanya ke sini. Waktu dari pengiriman pertama sampai dia itu sampai terakhir kayak gini. Ini dia sebagai namanya waktu propagasinya. Ya, hanya ini. Nah, dari sini ketika dia kirim terima data kayak gini, maka di tujuannya dia akan ngirim balasan namanya ACK atau acknowledge bahwa datanya sudah diterima oleh tujuan dia. Acknowledge. Nah, sekarang perhatikan, ketika nanti sini dia waktu transmisinya itu lebih kecil atau waktu propagasinya dia lebih kecil daripada waktu transmisinya. Jadi waktu ini dia frame-nya dia besar ini ya. Jadi ini dia tuh dikirimkan ke jalur komunikasi. Ini yang di tujuannya dia sudah di frame yang pertama dia sudah sampai di tujuan, tapi yang terakhir ini dia belum selesai diproses ini. Ya. Jadi ya di sini nanti udah di awalnya dia karena frame-nya saking panjangnya ya. Ini dan nanti sini dia juga cepat, nanti pakai FO misalnya. Nanti sini dia di awalnya dia sudah ujung frame-nya dia sudah sampai di tujuannya. Ternyata yang di paling ujung akhirnya sini dia itu belum selesai diproses. Ini ya. Ketika selesai diproses, nanti sudah ada berapa data yang diterima di sisi penerima ini. Ya. Jadi untuk yang di satu kondisi, nanti kalau bisa, nanti kondisi kayak gini ya. Jadi artinya yang di waktu transmisinya atau waktu propagasinya, ini lebih dia itu waktunya lebih dari waktu transmisi untuk yang di premiumnya. Oke, untuk yang di sliding window nanti dia akan lebih ini lebih susah ini ya. Kita minggu depan aja untuk yang di sliding window. Kita cukupkan sampai di sini dulu aja untuk yang di minggu ini. Paling nggak di sini kalian paham nanti gimana untuk yang di proses komunikasi menggunakan namanya control komunikasi ini ya, atau flow controlnya. Jadi yang sebelumnya kita sudah paham untuk yang di masalah multiplexing-nya. Maka ya di sini kita sudah paham juga untuk masalah di kontrol komunikasinya. Oke, next dari sini ditayangin dulu, silakan. Sebelum kita masuk ke pembahasan di tugasnya.